Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini, sebelum kita akan membahas tentang jenis-jenis transport aktif dan transport pasif, adik-adik harus mengenal dulu istilah-istilah yang terdapat pada sebuah larutan, adik-adik. Jadi larutan ini ya akan terbentuk jika ada zat pelarut ya. Dalam hal ini zat pelarutnya pasti di sini adalah air. Dan tentunya ditambah dengan zat terlarut. Zat terlarutnya ini nanti tergantung apakah itu gula, apakah itu garam maupun zat-zat terlarut lainnya, seperti itu adik-adik. Itu yang dinamakan dengan larutan. Nah, sekarang ya, adapun sifat-sifat larutan di sini adik-adik ada 3. Yang pertama ada yang dinamakan dengan larutan hipertonis. Selanjutnya yang kedua ada yang dinamakan dengan larutan hipotonis. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan larutan isotonis. Nah, untuk membantu penjelasan kakak kali ini, kakak akan memberikan sebuah ilustrasi ya, di mana di sini kakak akan menyediakan sebuah bejana adik-adik ya, di mana bejana ini ya akan kakak isi dengan air ya, dan kakak akan beri sebuah sekat di sini adik-adik. Di sini kakak akan beri sebuah sekat ya, di mana di sini volume airnya sama. Misalnya saja ya, di sebelah sini kakak beri nama A ya. Kemudian di sebelah sini kakak beri nama B ya. Kalau di sini zat pelarut, oke, di sini kita buat kesepakatan dulu. Dimana kalau zat pelarut di sini kita sama-sama beri nama X, sedangkan zat terlarut di sini kita sama-sama sepakati namanya adalah Y. Seperti itu, ya. Dimana di sini diketahui pada bagian yang sebelah A di sini, ya, X-nya sama dengan yang B. Jadi zat pelarutnya sama, yaitu jumlahnya itu sekitar 100 ml. Sama saja ya. Sedangkan di sini Y-nya zat larutnya, anggap saja di sini kakak akan melarutkan garam, dimana di sini dilarutkan sekitar 70 gram garam ya. Sedangkan kalau di yang bagian B di sini dilarutkan sekitar 30 gram garam, seperti itu adik-adik. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa yang berbeda adalah zat terlarutnya. Sehingga dalam hal ini kakak akan mudah memberikan nama, di mana untuk yang A ini kakak akan memberikan nama yaitu larutan hipertonis. Selanjutnya untuk yang B ini adalah larutan hipotonis. Nah, dari pemberian nama yang kakak berikan tentunya di sini kita bisa menentukan pengertian dari larutan hipertonis. Ternyata larutan hipertonis ini adalah larutan yang memiliki konsentrasi terlarut ya, konsentrasi zat terlarut atau Y itu tinggi, dan hipotonis di sini merupakan larutan yang memiliki konsentrasi Y itu rendah. Jadi zat terlarutnya di sini rendah, hipo itu berarti rendah. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang ya, bagaimana jadinya jika sekat ini yang berwarna biru ini kakak akan ambil, jadi ini diangkat. Maka ya, di sini nantinya akan terjadi yang namanya perpindahan ya. Berhubung di sini di bagian A airnya sedikit, tetapi zat terlarutnya itu banyak, maka akan terjadi perpindahan ke arah B. Tapi yang berpindah di sini adalah Y atau zat terlarut. Sedangkan kalau dari B ke A ya, ini akan terjadi perpindahan mengikuti gradien. Di sini yang berpindah adalah X. Seperti itu. Jadi zat pelarutnya akan terus seperti itu. Kapan perpindahan ini akan selesai? Jika keadaan larutan itu adik-adik itu setelah menjadi yang namanya isotonis. Seperti itu. Jadi isotonis di sini dapat kita katakan sebuah larutan itu dapat dikatakan isotonis jika konsentrasi X itu sama dengan Y.
Ya, konsentrasi zat pelarut itu sama dengan konsentrasi zat terlarut. Seperti itu adik-adik. Nah, dalam hal ini adik-adik harus dapat membedakan antara larutan hipertonis, hipotonis, dan isotonis. Sehingga nanti ketika kita akan membahas jenis-jenis transport aktif dan jenis-jenis transport pasif, adik-adik dapat lebih terbiasa dengan istilah-istilah larutan ini. Oke adik-adik, semoga bermanfaat dan kita akhiri. Sampai jumpa.